Di sini saya akan membuat sebuah web yang memiliki 3 unsur, yaitu header, sidebar, di tengah-tengah ada konten. Di header ini saya akan ketik tag HTML, ada head, dan ada title. Ini fungsinya untuk menandai awal dari dokumen HTML dan memberikan judul halaman. Di sini saya ketik body yang fungsinya berisi semua konten yang akan ditampilkan pada halaman web. Selanjutnya saya tag H1, itu fungsinya digunakan untuk membuat judul dan paragraf untuk konten teks. Selanjutnya kita masuk di kontak HTML. Di sini saya akan ketik dan tag HTML. Ini fungsinya merupakan tag dasar yang mendefinisikan bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML. Di sini saya ketik head, itu fungsinya untuk menuliskan keterangan tentang dokumen HTML. Selanjutnya saya ketik head, fungsinya untuk menuliskan keterangan tentang dokumen HTML. Berikut ada title, ini merupakan tag yang digunakan untuk menuliskan judul dokumen. Ketik untuk judul dokumen sini adalah kontak saya. Jadi di sini ketika kita tag body, fungsinya berisi semua konten yang akan ditampilkan pada halaman web yang kita buat. Di sini untuk background color saya memilih warna putih. Di sini saya akan tag table, tr, th, dan td yang fungsinya untuk membuat tabel dan baris serta kolom di dalamnya. Selanjutnya saya ketik tag a, ini fungsinya untuk membuat tautan atau hyperlink. Di sini saya ketik target dan blank, ini fungsinya untuk memungkinkan pengguna untuk tetap berada di situs sambil membuka tautan eksternal atau tautan yang mengarah ke halaman lain. Selanjutnya ada info HTML, karena di sini saya akan menjual hewan peliharaan, dan dalam web ini saya akan ketik image src yang fungsinya untuk menunjukkan browser di mana file tersebut dapat ditemukan. Kemudian ada width dan height, ini menentukan lebar dan tinggi dari elemen gambar. Selanjutnya saya ketik p, ini adalah fungsinya untuk paragraf. Ada paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Di sini ada br yang fungsinya untuk tag tunggal yang digunakan untuk membuat jeda baris dalam konteks HTML. Ini berguna ketika kita ingin menambahkan jarak vertikal antara elemen-elemen dalam halaman web. Selanjutnya ada login HTML, di sini dimana target akan mengisi formulir ketika mereka akan membeli hewan peliharaan yang telah saya jual di web ini. Di sini saya tag title karena ini merupakan awal dari dokumen HTML dan memberikan judul halaman. Di sini untuk halaman saya from isian, karena di sini target akan mengisi formulir ketika mereka ingin membeli hewan peliharaan yang telah saya jual di web ini. Selanjutnya saya akan tag from styly yang fungsinya mendefinisikan beberapa properti seperti warna teks, ukuran font, dan latar belakang. Selanjutnya saya akan beri tag form, label, dan input, di mana fungsinya untuk membuat formulir dengan input teks dan label. Dan untuk label for dan input tipe itu fungsinya untuk membantu meningkatkan aksesibilitas dan interaktivitas situs web, serta memudahkan pengguna dalam mengisi dan mengirimkan formulir yang ada. Selanjutnya konten HTML, di sini ada body color dan ada table width yang fungsinya untuk
mengontrol tata letak dan penampilan tabel menggunakan beberapa atribut khusus seperti width, cell padding, dan cell spacing. Dan untuk width digunakan untuk menentukan lebar relatif. Misalnya memberikan nilai dalam pixel, di sini saya menggunakan nilai 100. Nah, di sini juga saya akan ketik cell padding. Ini fungsinya digunakan untuk menentukan jumlah ruang dalam pixel antara tepi sel dan konten dalam sel tabel. Semakin besar nilai cell padding, semakin besar juga jarak antara konten sel dan batas sel yang ada. Di sini saya ketik 10 pixel ruang di sekitar konten dalam setiap sel tabel. Selanjutnya ada cell spacing. Ini fungsinya digunakan untuk menentukan jumlah ruang dalam pixel antara sel-sel tabel. Ini mengontrol jarak antara sel-sel di dalam tabel. Semakin besar nilai cell spacing, semakin besar juga jarak antara sel-sel. Di sini untuk cell spacing saya ketik 5 pixel ruang antara setiap sel dalam tabel. Selanjutnya saya ketik TR dan TD, membuat tabel dan baris serta kolom di dalamnya. Di sini saya ketik TD callspan yang fungsinya digunakan dalam elemen TD atau TH dalam tabel HTML untuk menentukan jumlah kolom yang akan digabungkan secara horizontal. Ini memungkinkan untuk membuat ruang yang sama dengan 2. Di sini saya menggunakan angka 2. Di sini saya ketik becolor. Fungsinya digunakan dalam elemen tabel TR, TD atau TH. Ini menentukan warna latar belakang dari becolor tersebut. Dan untuk align fungsinya untuk menentukan penjajaran teks dalam tabel. Selanjutnya di sini saya ketik iframe src yang fungsinya untuk menentukan URL halaman web yang akan dibuat ke dalam iframe tersebut. Dalam halaman web ini URL yang diberikan dengan lebar 600 pixel dan untuk tinggi 400 pixel. Fungsinya untuk memungkinkan agar kita dapat mengontrol dimensi iframe dalam halaman web tersebut. Selanjutnya ada frame border. Ini fungsinya digunakan untuk menentukan apakah bingkai iframe akan memiliki batas atau tidak. Dan untuk frame border di sini saya memberi nilai 0 sehingga menunjukkan bahwa tidak ada batas. Di sini saya tag TD width dengan nilai 300, ada becolor dan Valign. Selanjutnya ada nav. Ini terdapat tautan untuk kembali ke halaman selanjutnya. Di sini ada tag stylish, ada li dan ul. Ini fungsinya untuk membuat daftar item dengan poin-poin yang ada. Di sini untuk li ada about HTML, ada lokasi HTML, dan juga ada kontak HTML, dan terakhir login HTML. Ini merupakan cara atau membuat tautan atau hyperlink yang ada. Kemudian saya ketik ul, ada nav, ada td, tr, tabel, body, dan html. Ini semua
harus di akhir sehingga dapat memberikan judul halaman, paragraf, hingga tautan. Berikut ada tag H2 yang fungsinya untuk membuat judul untuk konten teks. Di sini saya akan ketik tag A, href. Fungsinya untuk menentukan alamat URL yang akan dituju ketika pengguna mengklik tautan. Di sini pengguna dapat mengklik link info Blacky HTML. Dengan demikian, di dalam web terdapat alamat email atau nomor telepon yang meningkatkan interaktivitas pengguna dalam dokumen web tersebut. Selanjutnya ada image src. Ini berfungsi untuk menentukan gambar atau media lainnya dalam elemen HTML. Ini menunjukkan browser di mana file tersebut dapat ditemukan. Kemudian ada alt yang berfungsi untuk meningkatkan aksesibilitas situs web, di mana pengguna yang tidak dapat melihat gambar seperti pengguna dengan gangguan penglihatan atau perangkat yang tidak dapat menampilkan gambar teks, alternatif memberikan konteks yang penting tentang gambar tersebut. Kemudian di sini ada width yang fungsinya untuk menentukan lebar. Di sini untuk width saya kasih nilai 100 pixel. Dan untuk height saya kasih nilai 100 pixel. Ini tidak hanya mengontrol tampilan gambar tetapi juga membantu browser untuk mengalokasikan ruang yang tepat dalam halaman web. Ini membantu mencegah pergeseran tata letak saat gambar dibuat. Dan ada BR, fungsinya untuk menentukan ketebalan batas elemen dalam HTML seperti tabel, gambar, dan elemen lainnya. Berikut halaman web yang telah saya buat. Halaman tersebut terdiri dari beberapa bagian yang berbeda. Bagian yang pertama, bagian selling puppies, menampilkan informasi tentang selling puppies yang dijual beserta gambar dan detail seperti jenis kelamin, tanggal lahir, harga. Selanjutnya ada about. Di sini saya sebagai penjual mendeskripsikan
diri saya mengenai ahli dalam selling puppies. Selanjutnya ada bagian informasi kontak. Ini menampilkan informasi kontak pemilik yang mencakup nama, email, nomor telepon, dan alamat. Berikutnya ada navigasi, terdapat tautan untuk kembali ke halaman sebelumnya.